Guys, aku tuh punya kejutan buat kalian semua. Aku lagi mau makan siang sama Mbak berdua ya. Mau makan siang sama kakaknya Jirayut Baby Boy. Agak mojok juga nggak apa-apa ya Mbak, karena ya udah situ. Sini guys. Kakak sebelahan, biar kita bisa dari sana. Apanya? Oh enggak. Tara. Makan berdua sebelum meeting. Jadi semalam tuh dadakan kepikiran sebelum meeting kita mau lunch dulu gitu sama kakaknya Jirayut guys. Sih nggak ya nggak. Kebetulan perut lagi ada rezeki. Bentar ya. Nasi goreng ayam ikan asin. Karena kalau nggak mau pakai ikan asin boleh nanti dipesan. Aku mau yang ini. Ayam ikan asin. Terus sama yang apa ya? Apa sih kesukaan kakak tuh apa? Jadi gini, aku lucu deh. Jadi waktu aku makan di Taifung sama teman-teman, terus teman-teman itu order nasi goreng, terus aku jadi suka nasi goreng. Sejak itu jadi suka nasi goreng. Sebenarnya udah suka lama, cuman nasi goreng kayaknya enak ya. Gitu. Sama ini nggak? Yang tadi mana sih? Ini coba. Ini selobak. Tapi yang kalau kayak gini-gini yang ada tahunya, ada tahunya. Nggak ada. Ini lobak. Enak. Enak. Oke. Dah. Nggak jamur. Enggak Lobak. Ada lagi? Guys. Guys, aku makan siang sama Buprot, guys. Aku makan siang sama Buprot yang menurut aku cantik banget, baik banget. Terus ngertiin orang banget. Terus dia selalu mendahulukan orang daripada dirinya sendiri. Tapi jangan pernah macam-macam dengan Buprot. Kenapa? Dipiting loh, dipiting. Itu malu Kak sama si Agung dipiting. Kodok. Kamu guys. Gitu, makan. Terus hari ini makan kue yang siram. Hai. Ya. Satunya lagi dapet rezeki. Terus dia masak aku. Baik ya. Jadi Menunya dia sampai bilang, "Terserah kakak mau makan apa? Mau makan misalnya sombong ya Wak. Guys, kita udah pesen makan nasi goreng sama kue tiaw. Nah, sambil nunggu kita cekedot ngobrol-ngobrol dulu. Jadi, muka kakak Yuni kenapa jerawatan? nggak tahu." Jadi begini, pas aku kan tahu-tahu tiba-tiba jerawatan banget gitu. Jadi kejadiannya itu dua atau 3 bulan yang lalu. Jerawatannya itu langsung brok gitu, nggak cuma satu gitu. Terus akhirnya aku coba ke Epiderma kemarin sama teman aku Mbak Cici. Udah, maksudnya udah itu. Terus kata dokter Reza, Kurang tidur? dibilangnya iya. Jadi termasuk Stres? ada hormon yang memicu untuk akhirnya memproduksi Lemak-lemak. minyak di muka yang terlalu banyak gitu. Terus akhirnya jerawat. Terus kata si dokternya bilang, iya ini adalah adult acne. Maksudnya aja tua ya, adult acne. Umur Anda berapa? Umur saya 41 tahun. Adult acne. Jadi jerawat-jerawat yang muncul di usia di atas 40 tahun gitu. Dan memang ternyata itu jerawat yang agak susah hilangnya. Maksudnya gini, kulit kita itu kan regenerasi terus menerus kan. Semakin tua itu semakin regenerasinya itu berkurang gitu, makanya ada kerut, ada apa gitu. Nah begitu juga dengan Jadi kerut belum datang, jerawat dulu datang. jadi bisa? ya nggak tahu. Nah jadi ini
apa kata dokternya, ketika mau recovery misalnya jerawat atau apa gitu, itu juga akan lebih susah karena regenerasi kulitnya itu lebih lambat daripada kalau anak-anak muda gitu. Nah sementara aku tuh tipenya gemesan sama jerawat, jadi aku kopak-kopakin, aku pencet-pencetin gitu. Terus tangannya kotor. Mm-mm. Terus bekas dia hitam-hitam. Oh jadi itu Makan biaya deh. makan biaya deh. Jadi kemarin ke Eviderma ya mungkin habis sekitar Ini juta gitu Hah? untuk apa, untuk perawatan itu Hah? begitu. Oh begitu. Jadi gitu guys ceritanya kenapa Kakak Yoni. Tapi Kakak Yoni waktu masuk ke Kakak Yoni masuk di Indosiar itu sampai sekarang udah berapa lama? Udah 2 tahun dari tahun 2017 bulan Maret. Berarti memang pas tahun ini adalah tahun 2 tahunnya di sana. Dan begitu masuk pertama itu kinclong, benih, badannya bagus, six pack, ini nggak six pack sih tapi keren gitu, ini begini, ininya begini, gitu. Gara-gara nggak pernah nge-gym, gara-gara nggak pernah olahraga karena on air tiap hari sampai dari jam 7 sampai jam 2, jam 2, jam 5. Kan? Akhirnya semuanya berantakan. Hidup Kakak berantakan. Sabar. Jadi sekarang udah naik berapa kilo Kak? Jadi selama 2 tahun itu, selama 2 tahun pertama di Indosiar itu aku naik sekitar 6-7 kilo. Terus setelah itu aku main teman-teman gitu, akhirnya sekarang tinggal sekitar naik 5 kiloan gitu. Dan tahu nggak tuh lihat tuh ada kantong matanya tuh. Sama juga. Karena kurang tidurnya cuma 4 jam per hari demi untuk membuat sebuah tayangan yang diminati kepada para pemirsa Indosiar. Terima kasih sudah melihat Indosiar. Nonton. Terima kasih udah nonton Indosiar. Terima kasih udah menonton Liga Dangdut Indonesia 2019. Tanpa kalian kerja kami sia-sia. Terima kasih. Anyway guys, aku produser. Nah Kakak Yoni ini adalah manajer produksi. Jadi bos aku. Nah sekarang dia punya julukan adalah kakaknya Baby Boy. Jadi lucu deh. Aku tuh sebenarnya mau curhat nih mengenai kenapa semua orang bilang aku kayak baby boy. Mungkin emang kelakuannya kayak baby boy. Aku tuh orangnya manja. Aku orangnya selalu fun, kemana-mana ketawa, kemana-mana. Jarang kan ada seorang manajer yang begitu bisa duduk begini sama anak buahnya. Jarang. Tuh sama anak buahnya gitu kan, jarang banget gitu. Karena memang aku emang suka seperti itu. Nah terus akhirnya ke pertemuan aku dengan Baby Boy itu ketika DA Asia itu kan audisi gitu, Nah kebetulan audisi ke Thailand itu adalah teman-teman programming gitu. Nah akhirnya ada beberapa Makanan udah datang. Dikit lagi. Beberapa. Ada beberapa penyanyi Thailand yang memang bisa nyanyi lagu dangdut secara di Thailand kan, Iya, itu jarang banget gitu. Nah Thailand itu yang suka lagu dangdut itu adalah Thailand yang agak larinya ke Malaysia. Jadi Thailand Selatan. Betul. Itu yang bersebelahan dengan Kelantan gitu, bersebelahan sama sana gitu. Nah dari sekian banyak itu terus ada 5 orang ya kalau nggak salah. 5 peserta. Terus tiba-tiba nongol anak kecil nih, wuih gitu kan. Tapi awalnya kita review. nggak ini kita ya, nggak nggak gitu, ya. karena menurut aku Yang pun di sini gitu. Jirat itu biasa aja gitu, cuman lucu aja, tapi memang dia berani untuk berjoget gitu ya. Akhirnya kita pilih dia. Tadinya awalnya dia tuh kita tidak unggulkan gitu kan, kita malah mengunggulin sahabat yang agak gemuk gitu lah. Ada yang Supaporn kalau nggak salah ya, atau lah siapa Supaporn gitu, yang jilbab itu gitu. Karena memang dia kayaknya firm bisa menyanyi dan dia biasa bernyanyi di kawinan sana gitu. Kan Supaporn. Siapa tuh? Apa ya? Yang gemuk gendut, itu, iya, gemuk. Supaporn yang kurus. Nah pokoknya gitu deh. Nah terus ada nyeletuk pertama ngok gitu.
kok kayaknya kayak mirip kakak Yoni sih gitu. Itulah awalnya gitu. Terus akhirnya Ibu Siwi bilang, coba Yuni buka kacamata, buka ini, suruh berdiri di fotonya dia gitu. Terus Dijajarin ya? dijajarin gitu, ternyata loh, iya sama gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku cuma ketawa-tawa doang, dari gaya, dari apanya sama gitu. Nah, akhirnya aku udah ketawa-tawa dan akhirnya ketemu di Indosiar gitu. Dia briefing. masih malu-malu briefing, nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. gitu. Senyum. Dia nggak ngerti gitu. wah apa yang kita omongin ternyata. Ternyata dia cuma kita briefing dia cuma senyum doang. Dia gitu. baru ngerti waktu pas kita bawain terjemah. Iya, nah dia juga datang ke audisi itu, yang datang itu bukan keinginan pribadi, maksudnya dia tidak jalan sendiri ke sana gitu, tapi yang dibawa sama kepala sekolahnya kalau nggak salah, gurunya, yang malah gurunya itu yang mempromosikan dia bahwa Jirayut itu something, Jirayut itu Jirayut itu tuh keren, bisa bernyanyi segala macam, dan memang ternyata omongan kepala sekolah atau guru itu benar ya. Betul banget. Memang kadang-kadang sesuatu yang menarik itu kita nggak tahu kapan datangnya, dan nggak tahu kapan kita udah set up nih semuanya, tapi kalau emang nggak jodoh ya nggak jodoh gitu kan. Tapi ternyata padahal kita biasa aja, tapi Tiba-tiba ketemu gitu. Hati-hati. Nah itu, nah terus sudah deh tuh dia nyanyi pertama, dia shaking sampai ketika nyanyi pertama dia minta minum, dia nggak bisa nyanyi, suaranya nggak keluar karena ternyata dia baru tahu set di Studio 5 itu gede banget, dan surround dan lampu segala macam itu. Panik, punya penonton, shock dia gitu. Tapi akhirnya dia lolos gitu kan. Nah, di penampilan kedua atau ketiga gitu deh. Dimainin deh sama Bang Ramzi, dan aku saat itu ya kan Gue dikerjain sama Bukrot. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya aku akan ditarik ke atas panggung. Terus akhirnya jadi deh, wah kalau misalnya tahu aku udah touch up dulu kali ya, biar mukanya nggak belepotan Apa sama sih? bunyinya. Anda marah-marah, Anda tonjok-tonjok ke belakang. Semua Ternyata orang panel aku tonjok dia, aku karena dia goblok. nggak mau naik ke atas panggung. Iya, karena memang aku ternyata bukan orang panggung, aku ternyata orang yang membuat panggung, membuat program. Maksudnya Anda orang set Enggak juga sih. membuat program. Membuat Oke, ladies, guys, makanan sudah ada. Nasi goreng aku. Kakak, kasih lihat nasi gorengnya. Pasti. Kasih lihat. Oh, kasih lihat. Cekidot, guys. Ini nasi goreng. Jadi untuk sama aku nggak perlu mahal-mahal. Cukup nggak perlu makan di restoran mahal-mahal. Cukup dikasih nasi goreng, telur dadar, tempe sama tahu. Jadi kalau makan di warteg diajakin, aku mau, karena itu the best place yang aku tahu. Iya, dan kalian harus tahu, Kak Yoni setiap hari itu makan warteg bungkus, ya kan. Terus bakmi, kan itu aku suka banget. Iya, ayam tuh. Ayam. Sering banget tuh beli di. Jadi kalau orang selalu ngeliat, wah Kak Yoni pasti gini. Bohong, karena aku sudah bosan dengan nuansa restoran. Jadi masa lalu Anda udah bingar-bingar, happy ending ya kan. Jadi sekarang mau kembali ke masa lalu yang masa lalu. Jangan dong. Jangan. Iya, masa lalu. Guys, ini menunya Kak Yoni yang kedua adalah lobak. Gue nggak ngerti lobak itu apa ya. Lobak itu tuh kayak sejenis buah-buahan, ikan-ikanan, kayak wortel, kayak jadi dia ditanam di bawah. Gitu, guys. Nah, ini aku banyak banget ternyata Kak. Ini Apa udah bagus kan? Kan makan spesial. wortelnya nggak ada. Begitu ya. Akhirnya satu. Membiarkan. Tapi aku nggak dimakan ya. Mari makan ya guys. Karena jam 1 ada meeting. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngajak makan aku, jangan pernah mikirin masalah biaya, santai. Kak, makan yuk. Di mana? Di warteg Bahari. Oke. Pasti aku begitu. Jadi Kak, aku tuh lagi dapat rezeki. Kemarin itu aku udah beliin burger buat
geng lele, tau kan geng lele? Agung, Oh iya. Agung, Andala, Debit, ya kan, udah aku beliin. Terus aku beliin juga itu LO, siapa tuh Asalama, AO gitu, aku bagi-bagi. Ya siapa tahu jadi berkah ya. Sambil Ya betul. Jadi begitu ya. Jadi jangan pernah melihat saya sebagai orang ini. Karena memang sebagai manajer bukan berarti lo harus makan Mm-mm. harus makan ini enggak. Ini juga makan sekali-kali karena ada Iya. rezeki. Iya. Kadang-kadang kita suka ya berdua tuh konyol-konyolan. Aku sama Kak Yoni tuh kalau lagi bete ya bete, Bete, dua-duanya. berantem. Tapi ntar udahannya ya baikan lagi. baik kan lagi. Itu adalah teman yang baik gitu. Terus kalau aku salah, aku apa, Kak Yoni tegur lu tuh ya jangan gini gitu. Tapi negurnya baik. Maksudnya itu kebajuan aku kan gitu. Begitu juga aku kebanyakan. Aku kan orangnya agak sensitif. Aku tuh kan orangnya agak melo. Aku tuh suka. Oh nggak tahu kenapa. Karena memang mungkin kayak gitu. Nah dia tuh yang selalu udah kak, everything is gonna be okay, santai aja, Wallace, slow. Oh. Karena ku salah. Ini kalau nyanyi di backsoundin dulu ya. Ya. Guys, nanti setelah Liga Dangdut Indonesia 2019 sama apa? Festival Ramadan, kita mau pergi ke pantai. Satu tim kita mau pergi ke pantai. Kita mau party di pantai. Sama tim Lewa, Tim lele. sama kepala kreatif yang ngerjain Liga. Gitu. Ya mudah-mudahan Pada bisa semua ya kak. pada bisa. Nah, mudah-mudahan kita bisa bawa Jirayut ya. Iya kayak. Juga tuh. Iya, karena ini dia belum Berarti dia pernah jangan ke pantai. pulang dulu. Ya emang nggak pulang kan? Ya. Kan ada program berikutnya tuh. Jadi setelah festival Ramadan ada program berikutnya buat Jirayut. Nggak perlu masa. Cekidot akan ada program apa lagi masih rahasia. Kenapa? Karena Kenapa sih Jirayut tuh pakai terus sih kak? kita sayang sama dia. Aku juga sayang. Aku pribadi, aku sayang sama dia. Sampai akhirnya papa aku sendiri bilang, Yoni, aku kan ngeliat Jirayut ya ngeliat kamu masih muda ya. Oh iya, Papa Kak Yoni pernah bilang gitu tuh, katanya Iya. emang bener kak. Benar. Jadi kenapa bisa begitu? Ya, kamu mana tahu? Tahu. Itu kamu tuh muda bener-bener exactly kayak Jirayut. Kurus, lari sana, lari sini, manja, ngedusel-dusel gitu. Tapi tetap papa aku kan orangnya keras. Jadi aku selalu dihukum kalau aku salah. Kalau nggak aku pernah dihukum. Karena aku Dihukumnya bandel. ngapain? Nggak mau mandi sore. Aku ditelanjangin sama papa, terus dijemur, terus kepala aku ditaruh kaleng kongguan, tahu kaleng yang Serius? kaleng itu kongguan, Kayak di film-film. taruh di situ, terus kalau sampai jatuh aku dipukul. Nah, aku kan orangnya kalau udah kayak gitu nggak mau nangis ya gitu. Papaku kayaknya berharap aku harus nangis, aku harus minta maaf, tapi karena aku nggak mau, aku diem, jadi dipukul aku diem juga. Sampai papa aku bingung gitu, gimana nih Good caranya? boy, soalnya kamu tuh good boy gitu. Terus gimana nih caranya supaya aku minta maaf sama papa gitu. Akhirnya papa aku manggil teman-teman aku baru nangis, jangan dipanggil teman-teman, Malu, Wak. malu. Iya papa aku minta maaf. And then after that aku nggak melakukan itu lagi. Kalau waktu mandi aku mandi. Walaupun mandinya cuma cepet gitu. Keluar kamar mandi terus ditanya sama papa, kamu udah mandi? Udah. Kok cepet amat gitu? Iya udah gitu. Mandi lagi. Pokoknya cuma cek gitu Boros air, doang. Wak. Gitu. Enak banget guys. Tapi kayaknya nggak bakal habis. Nah waktu kecil juga aku hampir sama kayak Jirayut. Permainannya main voli, tapi nggak kebanyakan aku malah main bulu tangkis. Oh gitu. Gitu. Makan. Makan guys. Contoh nggak? Ada rahasia cara makan aku yang sebenarnya orang lain nggak pada tahu. Tapi Betul. aku mau curhat doang.
ngasih tahu di tempatnya Boprot. Jadi gini, aku kan suka mie, Yes. tapi aku nggak bisa pakai sumpit, nggak bisa, susah, gitu. Nah akhirnya cara makan mie adalah seperti ini. Wait. Aku tusuk 2, terus aku gulung-gulung. Tuh, dah. Karena ini kan PTO, kalau mie itu bisa sampai penuh tuh. Penuh, udah ngegulung semuanya. Aku makannya begini. Nah, Itu terus gitu. itu belajar dari mana? Sendiri, karena waktu itu Gimana caranya ya? gimana caranya sih supaya ngambil mie? Tak jatuh lagi. Akhirnya aku gituin, jadi aku gulungin. Cara makan mie aku, kan kalau orang gini makan. Udah. Aku gini pasti. Megang sumpitnya begini. Ngobrol. Colok gini, putar-putar. Angkat, aku makan. Oh gitu. Gitu. Dan orang-orang nggak pada tahu. Pada tahu. Jadi Cuman- dibalik lo selama ini kak makan mie itu begitu. Nggak pakai garpu. Nggak. Nggak pakai kan? Kondok. Kondok. Kalau nggak pakai garpu. Gitu. Itu. Cobain guys punya pesanan kayaknya. Jadi seperti itu. Cuman di channelnya Bu Prot loh aku curhat kayak gini. Sebenarnya little bit shame ya, malu gitu ya. Apalagi kalau nanti ada undangan. Makasih Bang. Apalagi kalau ada undangan kayak Iya. gala dinner atau Itu gimana apa tuh gitu. kak? Iya, Dia jadi menghindari pasti makanan. pasti menghindari. Tapi menghindari itu tapi ngeliat Tapi enak ngeliatnya banget, mie ya pasti Allah enak banget gitu gitu. kan, selera favorit. Nah guys, ternyata Kak Yoni ini punya hobi koleksi sepatu. Ada berapa kak sepatu sekarang? Kalau dia itu kita ada 400 sepatu. Nah yang aku udah sumbangin ke orang-orang itu mungkin ya sekitar 100-an lah. Jadi Kak Yoni itu koleksi sepatu dan sekarang udah 400 sepatu. Dan itu adalah masih sebagian, dimana sebelumnya udah dibagi-bagi atau disumbangin ke teman-teman gitu. Gitu. Jadi gini, ini curhat Cek, aja ya, cek. curhat aja ya. Jadi gini, papa aku tuh mengajarkan aku untuk keras, maksudnya untuk apa-apa lu harus kerjaan sendiri. Kalau kamu pengen sesuatu, kamu akan harus usaha semampu mungkin. Gitu. Dan Padahal papa aku juga gampang, tinggal beli gitu. Tapi papa aku nggak pernah mengajarkan itu sama anak-anaknya. Jadi aku tuh dulu waktu sekolah sepatunya cuma 1. Serius cuma 1 gitu kan, itu terus. Sementara teman-teman aku tuh selalu ganti-ganti sepatu gitu. Nah kalau misalnya dapat sepatu baru itu ya waktu lebaran atau tabungan aku udah penuh baru aku beli sepatu. Nah itu tanpa sadar kayak dendam yang terpendam gitu. Dendam maksudnya dendam debu gue ya, debu pokoknya gue kalau minta punya uang gue harus beli sepatu banyak gitu. Nah akhirnya ketika aku kerja, gaji pertama yang aku pakai itu bukan kasih orang tua, tapi aku beli sepatu 2. pertama kerja dulu di mana? Pertama kerja dulu di Indosiar. Oh jadi gini, punya cerita yang lucu nih. Kakak dulu tuh pernah di Indosiar, terus resign pindah ke Trans Trans 7. 7, terus resign lagi pindah ke Net. Net TV, terus sekarang balik lagi guys. Gila, roda itu benar-benar berputar. Kalau kita berjuang, kita bekerja dengan giat, semangat, pasti menghasilkan yang luar biasa. Iya, gitu. Ana, benar kata Ibu Siwi. Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Salah, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Dan itu aku tekankan di diri aku gitu. Balik lagi ke sepatu. Beli harga sepatu itu pasti nggak KW dong, asli dong. Minimal berapa, maksimal paling mahal berapa? Bukan. Aku beli sepatu itu nggak ada trans harga. Oh gitu. Kalau Suka? aku lihat suka aku beli. Berapapun harganya. Jadi aku pernah pergi ke Converse, gitu kan? Itu tiba-tiba
aku tertarik banget sama sepatu yang harganya cuma 700.000. Aku beli dan aku pakai sampai rusak. Sementara yang lain-lain aku diemin aja. Padahal itu harganya di atas itu. Padahal harganya itu cuma 700.000 gitu. Nah, terus juga ada waktu itu beli foto harganya sekitar 7-8 jutaan gitu. Karena aku suka bentuknya. Itu paling mahal, 7-8 juta. Apa ada Ya. yang lebih mahal lagi? Ada sih yang lebih mahal lagi gitu. Tapi yang lebih mahal itu ternyata aku cuman kayak Indo Shopee, aku suka banget gitu, aku beli. Gitu. Tapi ternyata pas aku pakai kakinya sakit, jadi aku nggak pernah pakai lagi. Terus sekarang nggak dipakai? Nggak pakai. Ya ampun. Berapa tuh harganya? Sekitar 17 juta. Bisa buat belanja, Wak. Iya, bisa buat beli motor. Beli motor. Kok bisa sih Kak sampai kayak gitu? Nggak mikir, aduh gue boros nih atau gimana Kak? Enggak sih, karena memang menurut aku suka dan aku suka. Boros itu gitu. Aku juga bingung definisi antara boros itu di apa gitu, karena aku beli sesuatu yang aku suka dan itu uang hasil kerja keras sendiri gitu. Boros menurut aku karena Prinsip ya, gitu ya. menurut aku boros itu adalah ketika kamu beli kamu nggak suka dengan itu, tapi kamu beli karena sesuatu hal atau karena sesuatu supaya dianggap keren sama teman-teman. Mungkin itu boros, jadi beli apa? Boros itu nggak harus beli yang gede-gede loh. Kita bisa diomongin kalau tentang boros itu tiba-tiba kamu beli melulu, walaupun cuma beli di Alfamart atau beli padahal nggak penting-penting amat gitu. Nah itu yang menurut aku boros gitu. Boros nggak identik dengan kamu harus ngeluarin uang banyak gitu, enggak. Tapi sesuatu kecil-kecil aja gitu. Kamu makan nggak habis itu boros menurut aku. Selain sepatu, Anda koleksi apa? Aku koleksi Jam. jam. Mungkin jam aku ada kali sekitar 30-an ya. Dan yang paling mahal itu Tag Heuer Carrera itu. Berapa Kak? Sekitar 200 juta. Itu duit semua Kak. Dan sekali lagi menurut aku itu enggak boros karena Masih ada aku jamnya? suka. Masih ada? Jadi aku pakainya itu kalau cuman kondangan doang. Kondangan doang. Anda sering kondangan? Nggak pernah. Ya karena kerjaan dulu waktu di net aku sering kondangan gitu. Waktunya ada pasti datang. Tapi katanya pernah dengar kalau kakak itu paling males kondangan gitu. Iya, jadi nggak tahu aja gitu karena kondangan itu tuh identik dengan harus dandan-dandan rapi, harus dandan-dandan kece gitu. Sementara kalau di aku tuh lebih suka pakai kaos oblong, kaos tank top sama celana boxer. Oke kakak lanjutin makan karena sebentar lagi kita harus naik ke atas. Oke, bye. Nanti aku curhat lagi ya. Kita bawa lagi. Iya. Guys, kita berdua pesannya banyak. Ternyata satu porsi itu mungkin bisa buat 2-3 orang ya guys. Kenyang, aku juga kenyang. Kok aja lagi banyak banget. Sebenarnya bisa buat bertiga nih. Kita aja ya. Kita minta tolong ya. Mas, Mas. kita kekenyangan mas. Ini bisa di take Terus away beli ya? buat dimakan nanti jam 3 sore. Begitu guys, ternyata Bu Prot sama Pak Manajer hari ini makan kebanyakan. Udah. Oh. Kembali lagi kenapa? Kita begini. Jadi gini, menurut aku boros itu adalah ketika lo makan nggak habis, lo buang. Itu boros. Tapi kalau kita kan enggak kan, kita makan malam. Akhirnya kita take away. Kita makan lagi. Itu bukan boros. Jadi bukan masalah di harga. Karena masalah duit. Caranya kamu memperlakukan sesuatu barang atau sesuatu apa yang kamu order. Tuh. Terus, tapi kan Kak itu bekas, itu malu. Aku nggak malu. Karena yang aku order itu pakai uang aku sendiri. Hasil kerja keras aku. Dan memang begitu. Oke. Aku boleh nggak kapan-kapan ke apartemen?
Boleh, tapi nggak mau ya, karena berantakan. Oh gitu. Tapi Tahu nggak? katanya Kayak kakak, kapal pecah. kakak katanya lagi bangun rumah ya? Ya, Kakak ini kuliahnya arsitek ya kak? ya. Nah, kakak lagi bikin rumah, itu keren banget desainnya. Jadi setiap kalau lagi meeting, kalau lagi ada waktu kosong tuh dia suka coret-coret. Ternyata dia lagi menggambar rumah yang akan dibangun gitu ya kak. Udah kira-kira berapa tanahnya luasnya kak? Tanahnya luasnya 220. Wow. Terus kira-kira lu mau bikin apa gitu? Nanti gue mau bikin kolam renang, ada home theater, ada apa gitu? Oh Kak? iya, jadi aku bikin 3 lantai. 3 lantai. Jadi 3 lantai. Lantai pertama adalah lantai publik, lantai buat kita nongkrong. Lantai kedua itu adalah lantai yang benar-benar private, tempat aku kerja, tempat aku studio, tempat itu teman pada nginep apa segala macam, kamar, ada ruangan segala macam. Lantai ketiga itu adalah rooftop. Rooftop itu adalah tempat kita leye-leye, atau kongko-kongko, menikmati sunset yang ada gitu. Joget-joget, karaoke. Sama tanaman-tanaman, karena aku suka tanaman. Nah, ngomongin tanaman, lucu guys, katanya masa pohon diajak ngomong? Aneh deh. Jadi gini, itu believe it or not ya. Jadi ternyata mama aku juga dulu melakukan hal itu. Jadi kan tanaman itu hidup, tanaman itu sebenarnya menurut mama aku punya kuping, punya perasaan, punya hati, punya mata. Jadi itu tuh kalau harus disiramin itu dinyanyiin sama dia, diajak nyanyi, diajak ngobrol, persis kayak kalau lagi mama nyuapinin anak-anaknya waktu SD-nya apa. Nanya apa-apa misalnya, "Hai, kamu apa kabar? Gimana pagi ini? Kamu masih sehat enggak?" Gitu. Ayo tunggu biar kamu seger. Tunggu, bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu nyanyi apa, sekarang nyanyi apa? Kalau dulu aku nyanyi balanku ada 5 or something. Kalau sekarang? Kalau sekarang aku nyanyi lagu galau, bukan tak mampu. Karena gue suka ada, karena baru terus akhirnya, dan itu efek ternyata tiba-tiba pohonnya itu jadi layu, jadi ngefek ternyata. Serius, karena dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Udah, Stabil ya? stabil sekali. Tahu. Jadi lagunya harus yang happy-happy nih. Harus happy itu pelangi alangkah ini gitu. Jadi mereka happy. Pernah dinyanyiin dangdut nggak? Apa? Pernah dinyanyiin dangdut? Iya itu. Jadi kemarin itu aku nyanyi lagu bukan tak mampu mencari yang lain gitu. 3-4 hari kemudian ada yang layu satu. Setelah itu aku ganti nyanyi lagunya. Nyanyi lagu apa? Ya kembali lagi pelangi alangkah indahmu. Udah. Orang menyanyi karena ku selalu sangat aja. Gua aja. Ya aku kalah. Cuma segini bagi Bu Prot mah Receh. sombong. Makasih Bu Prot, kamu baik sekali. Kau tahu bisa Bu Prot. Berantakan. Gue kesana ya? Pin. Oh bisa. Oke. Lanjut ngobrol. Nah, sepertinya ini udah jam 13.04. Oh, aku jam 13 nih nongol. Yaudah yuk. Tuh aku bayar dulu. Kita mau meeting. Hari ini kita emang ada meeting dengan Bu Bos Maria. Meetingnya tentang fashion guru. Jadi kepengen Lida itu akan bajunya akan supaya programnya jadi keren. Ya. Oke guys, kita close dulu. Cekidot nanti kalau ada waktu selesai meeting kita makan-makan ice cream atau nyemil-nyemil nanja, oke? Bye bye. Halo guys,
subscribe, komen, like, and klik lonceng untuk channel YouTube Buprot. Ade, silabah, spasi hitam.